Salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Siapa yang udah hafal baitnya? 1 bait setengah. Abda'u bin nazmi bihamdillah, abda'u bin nazmi bismillahi, musalliyan ala Rasulillah. Ahkamun nun sakinati wat tanwin inda hurufil halqi yuzharani. Siapa yang udah hafal? Belum ada yang hafal? Abu Musa. San Nazmi. Ahkam nun sakinati wa tanwin. Hurufil halqi. Iya. Nanti dilancarkan lagi. Ada lagi? Abdul Razak. Bismillah. Iya. Ada lagi? 1 orang lagi? Inda hurufil halqi. Ya. Adha ngapain? Maju lagi, maju. Kalau bisa ini baitnya dihafal, karena ini sangat ringkas tapi isinya padat. Baik itu antum dengan nada ataupun tidak dengan nada apapun. Biasanya antum pakai nada apa? Nada ajam. Abda'u dzan nazmi bi bismillahi, musalliyan ala Rasulillahi. Itu nadanya menenangkan, jadi cocok untuk menghafal. Tapi nada apa aja terserah, intinya yang penting antum menghafal baitnya. Kita masuk di bait yang kedua. Inda hurufil halqi yuzharani. Ketika berhadapan atau bertemu dengan huruf-huruf al-halq, maka yuzharani keduanya, yaitu nun sukun dan tanwinnya diizharkan, dijelaskan. Kita baca sama-sama contoh yang ada di papan tulis. Kullun aman, kullun aman, man a'ta. Sifat tawassut dari huruf nunnya itu dialirkan. Jangan man a'ta, jangan man a'ta. Maka pengertiannya apa? Tanpa ada tambahan gunnah, tanpa ada tambahan gunnah, atau tanpa gunnah yang dipanjangkan. Gunnahnya ada. Maka coba ketika antum mengucapkan huruf izhar tapi hidungnya ditutup, man a'ta, enggak bisa. Karena makhraj dari nun itu di hidung. Maka definisi yang tepat itu adalah tanpa gunnah yang dipanjangkan atau tanpa adanya tambahan gunnah. Nah, kesalahan orang-orang ketika mengucapkan izhar itu biasanya di saktah. Sebagian orang yang pernah Anda dengar, misalnya man aman,
lahum ajrun azim, ajrun azim. Seharusnya dialirkan ajrun azim, jangan ajrun azim. Paham ya perbedaannya? Jadi suaranya jangan diputus. Izhar itu bukan berarti kita memutus suara. Tetap dialirkan sifat tawasud dari huruf nun dan juga tanwinnya. Kita baca sama-sama. Kullun aman man a'ta salamun hiya alam anhakuma alam anhakuma ajran azima yan'iqu alimun hakim wanhar hal min khaliqin ghairullah min ghil wa rabbun ghafur qaumun khasimun man khashiyar rahman Itu dia contoh dari izhar. Hurufnya 6, hamzah. Kemudian ha, ain, ha, ghain, kha. Kecuali nanti di qiraatnya Imam Abu Ja'far. Ghain dan kha itu dimasukkan ke dalam ikhfa. Jadi bacanya min ghil man khashiyar rahman, kecuali di satu qiraat itu. Diperhatikan. Lanjut kita ke idgham. Wa inda yarmuluna yudghamani. Kemarin idgham udah atau belum? Definisinya belum. Dan ketika berhadapan dengan huruf yarmuluna, maka keduanya diidghamkan, yaitu nun sukun atau tanwin. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Idgham secara bahasa memasukkan. Secara istilah, idgham memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid.
Ikhwani diperhatikan, memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Paham nggak dari definisinya? Kalau keduanya berharokat jadi idgham nggak? Kalau keduanya berharokat jadi idgham nggak? Di dalam riwayat kita masih baca dengan idgham. Nah, kita bahas poin yang pertama adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Ini syarat yang pertama dari idgham. Apa syaratnya yang pertama? Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Contohnya pada kata miyaumi. Miyaumihim alladzi yu'adun. Memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Nah, nanti berbeda lagi dalam ada namanya idgham kabir. Mungkin kita nggak bahas sekarang. Nanti kita bahas di pembahasan namanya idgham kabir. Apabila kedua huruf itu berharokat, huruf idgham yang kedua yang berharokat, maka bisa dibaca dengan idgham. Contohnya pada kata Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Makanya di dalam riwayat As-Susi Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya harapnya apa? Asal yang pertama. Mimnya yang kedua berharokat pada di sini waktu. Kalau kita wasal idgham, maka kalau kita memakai kaidah yang namanya idgham kabir, maka ini terjadi yang namanya idgham. Idgham kabir itu kalau kedua-duanya berharokat. Maka dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu di dalam riwayat yang lain. Makanya sampai ke antum, kalau antum mau belajar qiraat, antum serius belajar tajwid. Kalau antum nggak paham idgham kabir, gimana kita masuk ke dalam bab idgham kabir? Itu ya. Contohnya apa lagi? Misalnya la dhahaba bisam'in wa absarihim. La dhahaba bisam'ihim. Yang pertama berharokat fathah, yang kedua oh. Maka dalam riwayat As-Susi membaca la dhahab bisam'ihim wa absarihim. La dhahab bisam'ihim wa absarihim. Nah, kejadian ini disebut dengan idgham kabir. Nanti masuk dalam pembahasan yang namanya idgham kabir. Maka syarat idgham di dalam riwayat kita apabila huruf yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Kalau sukun sama sukun bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sukun bertemu sukun, berarti satunya harus ngalah. Contohnya apa? Minal khosirin. Kenapa minnya berharokat? Aslinya dunia masuk sukun, itu dunia kalah. Itu nanti kita bahas. Kalau sukun sama sukun tak bisa. Kalau berharokat namanya idgham kabir. Di dalam riwayat kita yang sah itu yang boleh disebut dengan idgham adalah apabila yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Bentuknya sukun mi yaumi maka disebut definisinya memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, di sini nanti nunnya akan hilang. Nunnya akan hilang. Maka seakan-akan aku membaca huruf ya yang bertasydid. Betul atau betul? Betul. Mi yaumi. Benar enggak? Benar. Contohnya ini lagi
dibaca kan? Nunnya nggak dibaca. Maka idgham itu menjadikan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi nunnya hilang, min Allah milladun sudah menjadikan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi objeknya adalah huruf dan huruf yang berada di setelah huruf nun. Objeknya adalah nun dan huruf yang ada setelah huruf nun. Jadi nanti nunnya hilang. Nah, nanti akan ada pembahasan namanya idgham naqis dan idgham kamil. Itu nanti kita bahas di Tuhfatul Atfal. Jadi poin yang pertama adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Yang pertama. Yang kedua, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, nanti ada lagi qiraatnya ini. Kalau nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw, maka dibaca dengan idgham bila gunnah. Tapi jangan kita bahas sekarang. Jadi definisi idgham secara istilah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham terbagi menjadi dua. Di sini penulis tidak menyebutkan. Penulis hanya menyebutkan tentang idgham. Wa inda yarmuluna yudghamani. Ketika bertemu dengan yarmulun maka nun sukun atau tanwinnya diidghamkan. Kemudian idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Sama, definisi yang pertama sama seperti idgham secara umum. Memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat, disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Nah, di sini definisi yang berbeda antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Persamaannya adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Idgham bila gunnah juga sama, memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Bedanya idgham bi gunnah disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Idgham bi gunnah terkumpul dalam kata yanmu. 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 Huruf ya, nun, mim dan waw. Yanmu. Jadi apabila antum menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, huruf ya, nun, mim dan waw, maka fonislah itu dengan idgham bi gunnah. Nanti akan ada pengecualian pada bait setelahnya. Kita baca contohnya. Contoh idgham bi gunnah, ay yadrib.
Yadrib. Ay yadrib. Ay yadrib. Man ya'mal. Man yaqul. Khairan yarah. Sekarang contoh nun sukun atau tanwin bertemu nun. Kullan numid. Min nazir. Ya Musa lan nu'min. Sekarang nun sukun atau tanwin bertemu mim. Thullatum minal awwalin. Suhufan mutahharah. Ilahum min dunih. Yang terakhir nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Iwajan wahum mahdan wa salaka lakum abi lahabin wa tab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf pada kata yuminu, maka itu disebut dengan idgham bi gunnah dan dipanjangkan dengungnya. Dipanjangkan berapa harokat? 3 harokat. Atau kalau di buku biasanya 2 harokat. Kalau antum belajar sama anak, maka jawabannya 3 harokat. Kalau antum belajar sama guru lain itu lain cerita. Karena mungkin semua orang itu mengatakan 2 harokat, kecuali anak mungkin. Kalau anak baca-baca di buku itu biasanya 2 harokat. Tapi faktanya berapa harokat? 3 harokat. Faktanya 3 harokat. Kalau 2 itu kurang. Jadi ketika mengucapkan dengung, antum jangan pelit-pelit. Kecuali pada izhar yang tadi kita bahas. Pada idgham bi gunnah maka didengungkan dengan sebenar-benarnya dengung dengan 3 harokat. Mi yau. Kalau 2 gimana? Mi yau. Kurang kan? Mi yaumi. Kurang. Penguatnya apa? Idgham itu adalah dengung itu adalah suara yang enak didengar. Makanya definisi dari gunnah itu wa gunnatun sautun ladzidun rukiba fin nuni wan nuni ala maratibah. Gunnah itu adalah suara dengung yang enak didengar dan memiliki beberapa tingkatan. Kalau enggak enak didengar berarti bukan gunnah. Kalau 2 harokat enak didengar enggak? Enggak enak, berarti bukan gunnah. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, pada prakteknya ketika talaki, walaupun mereka bilang 2 harokat tapi kita hitung 3 harokat. Nah itu dalil yang kedua. Kenapa kita harus mengatakan idgham itu, gunnah itu dipanjangkan 3 harokat. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Definisi yang pertama masih sama, memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat. Yang berbeda itu tanpa disertai dengung. Idgham bila gunnah tanpa disertai dengung. Hurufnya hanya 2, yaitu lam dan ra. Lam dan ra. Kita baca sama-sama.
musaddiqan lima musaddiqan lima hudan lil muttaqin hudan lin nas sekarang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Yusqawna min rahiqim makhtum khafidatur rafi'ah la irja'na ar-ra'ahu istaghna la ra'ufur rahim. Itu dia idgham bila gunnah. Lanjut ke bait yang ketiga. Walaysa fil kilmati min idghami wa gunna la qubayla ra wa lami. Sebenarnya pembahasan ini masih pada bait ketiga bagian yang pertama itu masih membahas tadi pengecualian pada idgham bi gunnah. Walaysa fil kilmati min idghami, dan tidaklah dalam satu kata itu terdapat yang namanya apa? Idgham. Tidaklah dalam satu kata terdapat idgham. Wa gunna la qubayla ra wa lami. Ini pembahasan tentang idgham bila gunnah. Berarti penulis itu tidak memasukkan huruf idgham bi gunnah, tapi hanya memasukkan huruf idgham bila gunnah. Berarti selain lam dan ra itu adalah idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah sudah kita bahas. Sekarang kita membahas perkataan nazim walaysa fil kilmati min idghami. Tidak ada dalam satu kata itu yang namanya idgham. Tadi definisi idgham bi gunnah apa? Definisi idgham bi gunnah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Pengecualiannya apabila bersatu antara nun sukun dengan huruf yang berharokat dalam satu kata, maka batal disebut idgham. Batal disebut idgham. Contohnya apa? Contohnya yanmu, qinwan, sinwan, bunyan, ad-dunya. Yanmu nggak ada. Antum nyari di juz berapa itu? Yanmu. Yanmu itu kan contoh dari idgham bi gunnah. Hanya ada 4 dalam Quran. Tapi kalau kitab yang lain antum cari, wallahu alam. Yang pertama ad-dunya, yang kedua sinwan, yang kedua qinwan, yang keempat bunyan. Maka enggak bisa antum baca bal tu'thirunal hayatad dunya. Bisa enggak? Enggak bisa. Siwan enggak bisa. Dibaca izhar sinwan. Qiwan enggak bisa. Begitu juga bunyan, buyan tidak bisa. Maka idgham itu batal apabila nun sukun dengan huruf idgham itu berada dalam satu kata. Ditulis tempatnya
ad-dunya salah satunya di surah As-Saffat ayat ke-6. Ad-dunya salah satunya di surah As-Saffat ayat 6. Contohnya dalam Al-Quran salah satunya kata ad-dunya di surah As-Saffat ayat 6. Ad-dunya sebenarnya banyak, tapi salah satunya di surah As-Saffat ayat 6. Bunyan di surah As-Saffat ayat 4. Sinwan di surah Ar-Ra'd ayat 4. Sinwan di surah Ar-Ra'd ayat 4 dan Qinwan di surah Al-An'am ayat 99. Qinwan di surah Al-An'am ayat 99. Maka apabila antum menemui kata ad-dunya, bunyan, sinwan dan qinwan di dalam Al-Quran, maka itu tidak dibaca dengan idgham, tidak dibaca dengan idgham, apalagi dibaca dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham itu contohnya ad-dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tidak ada seperti itu, baik itu di dalam qiraat kita ataupun di luar dari qiraat kita. Faham sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Idgham kabir nggak ada di riwayat kita, satu pun nggak ada. Cuma satu aja riwayat yang ada dengan idgham kabir, yaitu riwayat Imam As-Susi. As-Susi itu bukan nama asli. Jadi banyak nama Imam Qiraat itu bukan nama asli. Seperti Warash itu bukan nama asli. Qalun itu nama aslinya Isa. Nanti kita bahas di biografi tentang a'immah qiraah. Itu nanti ada pendekatan tentang a'immah qiraah di dalam matan Al-Khaqaniyah. Maka kita sedikit-sedikit dari bawah nanti ke atas. Setelah ini masuk Tuhfah nanti udah mudah. Paling kita cuma menerjemahkan kitab aja, baca kitabnya. Nanti kan ini kitabnya Arab. Terus dibaca, dijelaskan sedikit, enggak seperti ini nanti. Karena kan kita udah bahas nun sukun, kita udah bahas izhar, udah bahas yang lainnya. Tinggal nanti didalami seperti tadi idgham kabir, nanti kita bahas sedikit di Tuhfah dan yang lainnya. Kalau begitu kita lanjutkan di bait yang keempat, wa inda harfil ba'i yuqlabani. Kita masuk sedikit di bait yang keempat, ini pembahasan tentang iqlab. Kata penulis, wa inda harfil ba'i yuqlabani miman. Dan ketika bertemu dengan huruf ba, maka keduanya nun sukun atau tanwinnya dibalikkan. Dibalikkan menjadi mim. Di sini titiknya itu pada kata miman. Wa inda harfil ba'i yuqlabani miman wa indal baqi yukhfayani. Dan ketika bertemu dengan huruf-huruf sisa, maka keduanya nun sukun dan tanwinnya diikhfakan, disamarkan. Insyaallah besok kita masuk ke dalam iqlab. Nanti antum hafal bait yang pertama sampai bait yang keempat. Kita baca sama-sama dulu. Kita baca sama-sama. Abda'u dzan-nazmi bi bismillah.
أبدأ ذا النظم ببسم الله مصليا على رسول الله أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق يظهران وعند يرملون يدغمان وليس في الكلمة من إدغام وغن لا قبيل را ولام وغن لا قبيل را ولام وعند حرف الباء يقلبان وعند حرف الباء يقلبان ميما وعند الباقي يخفيان ميما وعند الباقي يخفيان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك